Oke, terima kasih. Shalom semuanya, selamat malam. Seneng nih ya, nih udah mulai kelihatan nih wajah-wajahnya gitu kan, ada wajah tersenyum, ada wajah sukacita. Nah, malam hari ini, seneng banget dapat kepercayaan untuk bisa men-sharing-kan salah satu dari buah roh. Yang pertama adalah kasih. Di awal tahun ini 2023, kita nanti akan bahas full satu keseluruhan dari buah roh, makanya harus ikutan setiap minggunya, jangan sampai terlewatkan, ada kasih, sukacita. Ini kalau dites semuanya, pada hafal nggak ya? Kayak aku mau ngetes gitu kan, kalau misalkan yang setelah minggunya rajin tuh mungkin masih ingat gitu. Kasih, sukacita, terus apa? Damai sejahtera. Aku suruh tari nyanyi aja kali ya. Boleh nggak ya? Nggak boleh ya, nanti dimarahin ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada yang tahu lagu itu nggak? Atau cuma aku doang? Oh, nggak tahu lagu itu. Astaga, sedih nggak apa, nanti belajar ya, adik-adik ya, di YouTube, oke? Gitu. Oke, hari ini, malam ini kita mau mulai belajar tentang buah roh yang pertama. Buah roh yang pertama itu kasih. Mungkin Kak bertanya-tanya, ih kenapa kok kasih ya? Dari 9 itu padahal baik semua. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi kasih ini kenapa ditaruh yang paling awal? Kita sama-sama baca dulu dari ayatnya, di mana ada yang membahas tentang buah roh itu. Boleh tolong di next? Kita baca sama-sama ya, fruit of the spirit. Bukan fruits loh ya. Jadi ini bukan buah-buah roh. Orang tuh kan kadang bilang kayak, buah, buah roh gitu. Sebenarnya buah roh, ada yang senyum, mungkin dia menyadari. Oke, jadi bukan buah-buah roh, tapi di ayat Alkitab adalah buah roh. Kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9, tapi ini merupakan satu kesatuan buah roh. Jadi nggak bisa dipisahin, nggak bisa dibilang, aku cuma punya kasih doang, tapi aku nggak punya sukacita. Aku punya sukacita, tapi di hatiku nggak ada damai sejahtera. Aku ada damai sejahtera, tapi aku nggak bisa sabar ngurusin dia. Aku mau sabar, tapi aku nggak bisa murah hati. Aku nggak baik hati. Aku nggak mau setia. Aku nggak mau lemah lembut. Dan aku susah untuk menguasai diri. Nggak gitu konsepnya. Ini merupakan satu kesatuan buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Ini satu kesatuan. Jadi jangan dipisah-pisahin. Kan kalau yang terpisahkan kan sedih ya. Jadi kayak biarkan mereka bersatu gitu. Sebagai kesatuan buah roh. Nah, ngomongin kenapa kok kasih dibahas paling awal. Karena kasih itu pernah dengar pasti, kalau di ayat Alkitab, ayat hafalan waktu sekolah minggu mungkin yang rajin gitu kan, ada yang menyebut bahwa iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar adalah apa yo? Kasih. Jadi bahkan kasih itu pun merupakan hal yang paling besar. Dan kasih itu pun yang luar biasa. Jadi kayak kenapa? Kasih ya, karena seluar biasa itu kasih. Nah, kita sekarang mau next, kita mau kenal apa sih itu kasih? What is love? Boleh tolong di next? What is love? Kalau misalkan aku tanya kayak what is love? Kasih itu apa? Boleh teman-teman yang bisa open mic, angkat tangan dulu, terus habis itu open mic, biar kita bisa mendengarkan suaranya. Atau yang mungkin masih malu, boleh tolong diketik. Apa sih menurut kalian kasih itu tuh Kasih apa? itu sabar, Kak. Apa, Karen? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Wah, ini ada nih definisinya kasih nih dari 1 Korintus 13 nih ya. Dahsyat nih. Terus habis itu ada ya teman-teman yang mau jawab lagi nggak? Kasih itu apa ya? Kasih itu love, oke, bahasa Inggris. Kasih itu love. What is love? Love itu kasih. Kasih itu sayang. Boleh. Siapa lagi? Ada yang mau jawab lagi nggak? Ini cuma dibolak-balik doang ya. Kasih itu love itu kasih gitu. Kayak, aduh telur sama ayam duluan mana gitu. Nggak apa-apa. Tapi itu kan jawaban ya. Setiap orang boleh punya konsep tentang kasih dan love itu tuh apa. Ada yang mau jawab lagi nggak? Kasih itu sabar. Iya, tadi Karen juga udah bilang kasih itu sabar. Nah, kalau mau definisi kasihnya secara lengkap ada di 1 Korintus 13.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wow, luar biasa ya, panjang ya, kasih. Tapi sayangnya, definisi dari 1 Korintus 13 ini kan panjang dan luar biasa. Tapi sering di-skip sama kita. Kita tuh cuman kenal kayak, oh apa itu kasih? Oh, aku itu taunya kasih itu love. Tadi di KSY ini ada yang nulis ya, kasih itu love, boleh mantul gitu. Kasih itu love, terima kasih kakak KSY ini. Karena di sini KSY-nya banyak, aku kurang bisa menebak nih siapa yang memegang di balik KSY itu. Ada yang bilang bahwa KSY itu bilang gini, kasih itu love, oke, kasih itu love. Dan love itu, waktu kita ngomongin love, what is love? Love itu tuh seringkali disalahartikan, disalahpahami. Kalau misalkan bahasa yang susahnya kayak degradasi makna, wih opo meneh itu, apa lagi gitu, kayak apa sih ini degradasi? Iya, makna dari cinta itu seringkali itu jadi menurun. Seolah-olah itu jadi unclear, nggak jelas. Ngomongin, oh apa kamu paling suka apa? Paling cinta apa? Itu bisa dimaknai juga dengan kasih. Jadi kasih itu sering dipersamakan dengan yang namanya cinta, sering dipersamakan dengan apa yang namanya suka. Wih, aku suka apa? Oh, I love me. Aku suka banget sama bakmi. Oh, I love pizza gitu. Oh, I love my mommy. Oh, I love him gitu. Aku suka dia gitu. Seringkali kasih itu dipersamakan dengan cinta. Dan kasih itu seringkali dipersamakan dengan rasa suka. Padahal kasih itu tadi kalau dilihat dari definisi 1 Korintus 13 itu lebih dari itu. Kasih yang harusnya kita pelajari, kasih yang harusnya kita maknai dalam hidup kita, yang harusnya kita punyai, itu adalah kasih yang utuh. Kasih yang sabar, yang murah hati, yang gak cemburu, yang luar biasa seperti yang Tuhan ingini. Nah, kita sama-sama mau belajar hari ini. Apa sih yang benar-benar Tuhan maui kita untuk pelajari? Apa sih yang harusnya itu kita pahami tentang kasih yang buah roh, bukan kasih yang, oh aku suka, aku love, I love me, I love you, I love siapapun itu. Nggak cuman sederhana itu. Kasih itu sebenarnya nggak rumit, tapi juga sebenarnya nggak sesimpel itu. Nah, kita mau sama-sama tahu, kita mau sama-sama mempelajari apa sih sebenarnya maknanya kasih. Kita next slide, kita lihat story of love. Story of love ini apa? Kayak di mana awal mulanya si kasih ini nih muncul. Jadi kemarin beberapa waktu belakangan ini sempat melakukan pencarian, research, terus habis itu juga belajar dan mendalami apa sih yang ada di dalam Alkitab gitu. Waktu merenungkan tentang tema kasih ini, sebenarnya diri sendiri juga kayak mikir, Tuhan, aku biasanya dapat kesempatan untuk sharing, puji Tuhan beberapa kali, dan ya cukup banyak Tuhan kasih kesempatan untuk bisa men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya Tuhan itu taruh hal-hal khusus untuk bisa disampaikan secara mudah atau eksplisit, kayak langsung dibukakan di ini, tentang itu. Tapi untuk bagian yang kasih ini sebenarnya kayak bertanya-tanya kayak apa yang harus dipelajari ya, dan mempelajarinya itu malah kemarin hal yang menurut diri saya pribadi itu cukup ribet, cukup rumit, kayak yang bukan hal yang aku senangi. Belajarnya malah dari bahasa Hebrunya, Ibraninya, Aramaiknya, terus habis itu dari bahasa Yunaninya, kayak serumit itu gitu, kayak
mikir kayak sampai bertanya-tanya, Tuhan, kenapa harus rumit ini? Kenapa harus sekompleks ini? Kenapa harus sesusah ini gitu? Tapi setelah dengan mempelajari itu justru malah mendapati jawaban yang sangat sederhana. Kasihku itu tuh bahkan mau dipelajari kayak gimana, mau berapa hari pun, mau luar biasa apapun kamu ngerasa kamu udah pinter, kamu udah bisa, nggak akan pernah bisa memahami apa yang namanya kasihnya Tuhan itu. Karena kasih Tuhan itu benar-benar nggak terbatas dan kasih Tuhan itu benar-benar wow. Jadi kayak kasihnya Tuhan ini sebenarnya cuma bisa kita sadari dan kita mengerti kalau kita pernah mengalami. Tapi kita sama-sama mau belajar untuk tahu artinya apa yang Alkitab tulis supaya waktu ini nanti kayak, oh ternyata itu aku mengalami. Oh ternyata itu berarti Tuhan Yesus sudah sayang banget sama aku. Oh berarti aku sudah mengalami kasih itu. Oh berarti aku harus melakukannya karena orang lain itu bahkan yang aku pikir jahat, dia mengasihi aku. Kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama, bahasa tentang love itu, tentang kasih itu adalah ahava. Atau juga ada bahasa lain dari bahasa Ibraninya, itu adalah hesed. Jadi ahava dan hesed ini punya arti yang berbeda, tapi ini sama-sama mendefinisikan tentang kasih. Jadi dari kitab Taurat atau orang zaman dulu itu bilangnya kitab Torah. Di kitab Torah itu tuh ada yang namanya Shema. Shema itu ada yang kayak namanya hukum perintah utama. Hukum perintah utama yang kita tahu apa? Ada tertulis dan di situ tuh Ulangan 6 ayat 5, boleh tolong di next slide dulu. Kita baca sama-sama. Ulangan 6 ayat 5 bunyinya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi aku mau ngajak teman-teman, kalau yang punya Alkitab buku, boleh yuk coba sama-sama dibuka. Atau yang punya Alkitab gadget juga nggak apa-apa, boleh dibuka sama-sama dilihat. Bahwa Ulangan 6 ayat 5 itu diawali dengan perikop, judulnya itu kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi kayak wow, wow itu yang orang-orang di perjanjian lama itu pegang bahwa emang kasih pada Allah itu adalah perintah yang utama. Dan makanya kasih sama Tuhan itu dimaknai dengan begitu luar biasa, dengan artian ahava itu. Tapi artian ahava itu, boleh tolong dikembalikan ke slide sebelumnya, ahava itu tuh ternyata punya artian yang luas, punya pengertian yang luas. Disebut juga dengan kayak, oh ahava itu punya artian kind of affection. Itu bisa diartikan dengan care, atau juga dengan perhatian, ataupun bahkan bisa diartikan dengan physical desire, ataupun itu kayak kasih antara lawan jenis, ketertarikan. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam bahasa Hebrew itu, ahava itu tuh bisa banyak banget pemaknaannya. Bisa dipakai di kalimat ini, bisa dipakai di kalimat itu, yang artinya tuh bisa macam-macam. Oh ternyata bisa bahkan ngomongin tentang mengasihi atau kasih atau cinta suatu pemimpin kepada rakyatnya, atau bahkan rakyat mengabdi banget sama si pemerintahan atau si bangsa. Itu juga bisa diartikan dengan kasih. Jadi seluas itu pengertian dari ahava. Nah, karena ahava itu sangat luas, dan bahkan ada artian yang lainnya, dicoba dipelajari dari arti hesed. Hesed itu artinya apa? Hesed itu artinya adalah loyal love. Kasih yang faithful, kasih yang reliable, yang dapat diandalkan, yang generous. Kita belajar kasihnya Tuhan itu tuh dari sini, kayak oh ternyata kasihnya Tuhan itu tuh benar-benar loyal, benar-benar setia, benar-benar luar biasa. Tapi waktu kita benar-benar tahu apa itu kasih dan seluar biasa itu tuh terlalu kompleks. Dan orang tuh cuma tahu oh ahava sama kasih tuh apa? Oh artinya luas, kasih tuh artinya tuh benar-benar banyak. Terus bahasa sepupunya tuh dari bahasa Aramaik gitu, itu artinya rahmah. Makanya saudara sepupu, kalau misalkan kayak di agama saudara kita gitu, itu bilangnya kayak itu berkah, itu rahmah gitu-gitu. Itu yang dikenal secara simple, secara gampangnya gitu. Kita buka di Imamat 19 ayat 18, tapi nggak berhenti sampai di situ. Ternyata kasih itu nggak cuma mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Makanya bunyinya di Imamat 19 ayat 18 adalah jangan engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.
Ngomongin kasih itu nggak ngomongin tentang kayak memberi sesuatu yang baik, tapi juga bahkan kalaupun kita nggak diberi sesuatu, kalaupun kita nggak terbalaskan rasa kasihnya, kalaupun itu kita dapat hal yang nggak mengenakan, bisa nggak kita tetap mengasihi, tetap memberi yang terbaik, tetap melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Justru disitulah kasih. Seluar biasa itu. Jadi ternyata yang Tuhan inginkan untuk kita bisa mengerti tentang love, tentang kasih itu tuh luas. Nggak cuma tahu artinya, tapi benar-benar bisa melakukannya. Ngomongin kasih yang terutama adalah bisa mengasihi Bapa dan juga mengasihi sesama kita. Itu udah ada dari perjanjian lama. Dan bahkan itu dibawa ke hukum yang utama. Kalau kita tuh sadar, di perjanjian baru pun bahkan hukum yang utama tuh ada dua kan. Hukum kasih itu ada dua. Yang pertama, kasihlah Tuhan dengan segenap gitu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi emang kasih itu adalah yang utama. Tuhan memang benar-benar mau kita tuh menyadari kasih, mengenal kasih. Karena bahkan di Alkitab juga dibilang Allah adalah kasih. Jadi kalau kita nggak mengenal kasih, kita nggak mengenal Allah. Dan itu adalah kerugian buat kita. Nah, kita next, kita mau mempelajari di orang-orang yang dibilang smart atau cerdas itu, salah satunya orang Yunani yang dibilang punya pengetahuan paling banyak. Nah, orang Yunani ini mencoba untuk mentranslatekan si ahafah itu ke dalam bahasa yang lebih bisa dipahami penyebutan katanya. Jadi love itu kalau pakai ahafah tuh susah dingertiinnya. Bisa artinya yang seksual, bisa artiannya yang pengabdian, bisa pengertiannya yang artinya kasih banget, yang nggak terbatas, yang loyal banget, yang reliable banget. Tapi bisa diartikan juga cuman sebatas, oh iya suka, oh iya cinta, oh iya gitu. Nah, makanya mereka membagi pengertian kasih menjadi 4 bagian. Yang pertama eros, yang kedua storge, yang ketiga philia, yang keempat adalah agape. Nah, ini kalau misalkan di 4 ini, yang pertama, kalau misalkan teman-teman pernah dengar, love itu apa? Love itu tuh dari asal katanya eros, itu yang pertama. Nah, eros itu apa? Eros itu dari asal katanya erau. Ini yang orang lain tuh suka kenal, orang-orang pada umumnya suka kenal, ini nih rasa kasih, ketertarikan pada lawan jenis. Jadi kayak, oh nih kasih yang seksual, kasih yang erau. Asal kata erau itu artinya mengemis atau meminta. Jadi sebenarnya kasih eros ini yang paling dibilang, ini paling punya kedudukan yang kurang baik gitu, yang enggak setinggi, sekeren teman-temannya istilahnya gitu, sekeren pengertiannya yang teman-temannya. Karena ini artiannya adalah dari kata erau, mengemis atau meminta. Kasih ini nih masih menuntut, masih meminta sesuatu. Jadi punya kekurangannya itu masih banyak. Karena kasih yang ini, dia itu nggak bisa mendefinisikan si ahafah tadi, belum benar-benar mendefinisikan si ahafah yang benar-benar dapat diandalkan, yang benar-benar loyal, yang benar-benar seluar biasa itu gitu. Nah, ada juga pengertian kedua yang si storge ini, dari turunannya si ahafah itu, storge itu adalah pengabdian, kasih yang mengabdi. Kayak misalkan bisa kita temukan dalam keluarga. Orang tua yang sayang banget sama anaknya, berjuang buat anaknya, kasih penghidupan, kasih makan, kerja keras buat anak-anaknya, itu kasih storge. Dan begitupun juga anak-anaknya sayang sama orang tuanya, mau balas budi, udah rawatin dari kecil, itu ke orang tuanya, itu kasih storge. Bisa juga kasih antara rakyat mau mengabdi buat bangsa dan negaranya, atau sayang banget sama presidennya atau raja-raja di zaman dulu gitu kan, pemimpinnya, kayak misalkan bangsa Israel begitu menghormati Daud gitu sebagai pemimpin mereka. Jadi apapun yang Daud bilang, serang, maju gitu. Mengasihi itu, dan mereka juga kayak berani mengorbankan dirinya, kayak, oh aku harus melindungi rajaku, oh, aku harus melindungi keluargaku. Ada rasa pengabdian yang besar. Tapi sayangnya ini juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Hari-hari ini kita
jarang menemukan yang namanya loyalitas. Dan loyalitas itu hilang. Seringkali orang udah sibuk sama pusingannya sendiri, kayak aduh aku tuh terlalu sibuk, anak-anakku udah sama Mbak Sus aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Atau oh aku udah terlalu sibuk gitu kayak orang tuaku, ya nanti aku senengin aja waktu aku lagi liburan gitu. Kalau aku lagi healing nanti aku barulah bayain papa mamaku gitu. Seringkali maknanya si storge ini hilang dan nggak bener-bener punya pengertian atau makna yang benar. Dan yang ketiga, Philea. Philea ini nih bisa diartikan bahwa ini nih tentang kasih persahabatan. Cinta persahabatan, rasa sayang yang didasari kepercayaan, ada rasa kebutuhan, ada rasa cocok, ada rasa, aduh soulmate, klop banget nih ini. Tapi masih ada kelemahan. Kelemahan ini apa? Karena masih ada pertukaran, masih ada syarat di dalamnya, masih ada hubungan timbal balik yang diharapkan. Dan ini makin kita ngerasa, wih aku cocok sama dia, wah ini bener-bener sohib CS aku banget gitu. Tapi waktu kita menempatkan hal itu, tanpa sadar kasih kita itu ada standarnya, kasih kita ada syaratnya, dan kalau itu rusak, itu ngerasa dikecewakan. Dan sampai tiga hal ini belum memenuhi alfah yang agape. Nah, agape itu yang apa? Agape itu ternyata menggambarkan tentang alfah yang luar biasa. Kasihnya Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar Tuhan mau untuk kita pelajari, dan ini yang menjadi makna kita pegang dalam hidup kita. Alfah itu apa? Kasih yang nggak bersyarat, agape. Agape kasihnya Tuhan yang nggak bersyarat, yang sempurna, yang benar-benar luar biasa, yang no limit, yang bisa menerobosi apapun, yang benar-benar sesungguhnya nggak bisa digambarkan sama apapun, cuman bisa dialami. Karena nggak akan bisa mendefinisikan kasihnya Tuhan dengan apapun. Kasihnya Tuhan itu benar-benar nggak terbatas. Boleh tolong di next slide? Ini sedikit dari sifat-sifat kasih Tuhan yang bisa didapati dari Alkitab, yang bisa dikompil, yang bisa dikumpulkan dan dijadikan satu. Ada 5, tapi sebenarnya kalau misalkan dari pencarianku aja, kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 lebih. Yang nggak tertulis di sini aja ya, kasih Tuhan itu universal, kasih Tuhan itu nggak terukur, abadi, nggak bersyarat, tetap, pengorbanan, rasa cukup, wah banyak, sempurna, pengertian, pengorbanan, wah banyak. Tapi 5 aja yang kita bisa pelajari sama-sama, yang kita hidupi, kita pegang, dan kita lakukan. Karena harapannya nggak cuma dimengerti, tapi bisa kita lakukan. Kita belajar sama-sama. Yang pertama, kasih Tuhan adalah punya sifat yang ilahi. Agape itu adalah kasih Tuhan yang ilahi. Ayatnya ada di Yohanes 3 ayat 16, kita buka sama-sama, aku bantu bacakan, tapi teman-teman buka ya, supaya teman-teman punya juga catatan bahwa kasih Tuhan yang agape itu adalah yang Tuhan tunjukkan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa banget loh, secinta itu Tuhan sama kita, sama dunia, sehingga anaknya yang tunggal itu tuh bahkan dikorbankan buat kita. Nggak masuk akal, buat nebus kita supaya kita nggak binasa. Dan bahkan di sini saya tulis di Roma 5 ayat 8, Tuhan itu menebus kita, menunjukkan kasihnya pada kita saat kita berdosa. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan nggak peduliin kita punya kedudukan yang baik, kita punya keadaan yang menyenangkan dia, enggak. Kita masih berdosa. Nggak masuk akal, iya nggak masuk akal. Tapi karena keilahiannya Tuhan memberikan ini. Karena luar biasanya Tuhan, agape ini bisa kita rasakan dan kita terima. Makanya luar biasa banget, kita boleh nikmati itu. Kita boleh alami itu, kita boleh ditebus loh. Tuhan tuh udah nebus kita. Kita mau sadar atau nggak sadar, terima atau nggak terima, penebusan itu telah terjadi. Dan Tuhan telah memberikan itu buat kita. Jadi sayang banget kalau kita nggak menyadari itu, dan nggak
memaknai itu dengan benar. Yang kedua, kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Ada di Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Bunyinya seperti ini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Bukan karena kita tuh punya sesuatu, kita nggak akan pernah bisa balas apapun yang Tuhan lakukan. Karena emang kita tuh objek kasihnya Tuhan, kita diciptakan untuk bisa merasakan kasihnya Tuhan. Bukan karena kita bisa membalas, bukan karena kita punya something, tapi emang karena kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Kita paling kecil, bangsa yang paling mungkin, nggak ada apa-apanya, mungkin kayak debu doang, butiran debu. Tapi Tuhan tuh begitu mengasihi kita. Kasihnya tuh nggak ada syarat ketentuan berlaku, tuh nggak ada. Nah, kita langsung next di ayat 1 Yohanes 4, ayat 10, bunyinya demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita dulu loh yang mengasihi Tuhan. Jadi emang kasih Tuhan itu tanpa syarat. Bukan karena kita bisa apa, bukan karena kita bisa menyenangkan Tuhan. Enggak, kita nyebelin pun tuh sebenarnya Tuhan tetap sayang. Kita mau baca Alkitab sebanyak apapun tuh juga nggak bikin Tuhan lebih sayang, karena Tuhan udah sayang, sesayang itu sama kita. Makanya pun anak yang tunggal udah dia relakan untuk bisa melakukan penebusan buat setiap kita yang bahkan berdosa. Yang ketiga, kasih agape, artinya juga kasih tanpa batas. Kasih tanpa batas, kita bisa sama-sama buka di Mazmur 36 ayat 5. Bunyinya demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Dan di Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tinggi, panjang, lebar, ukuran dimensinya tuh segala dimensi tanpa batas. Gak pernah ada satupun yang bisa membatasi kasihnya Tuhan. Gak akan bisa terukur. Gak terbatas. Kasihnya Tuhan tuh seluar biasa itu. Itulah agape yang kita boleh rasakan. Dan kasihnya Tuhan itu sempurna. Sempurna itu ada di 1 Yohanes 2 ayat 5. Bunyinya seperti ini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Luar biasa banget ya, Tuhan itu benar-benar mengasihi kita dan bahkan mengizinkan diri kita tuh menerima, atau diri kita tuh di dalam kita tuh Tuhan tinggal. Tuhan Allah Bapa nggak bercacat celah, Ia tinggal dalam kita. Sesempurna itu loh. Nggak ada cacat celahnya, dan Dia mau untuk melakukan itu buat kita. Nggak layak loh kita nerima itu semua. Tapi Tuhan lakukan itu bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Kasih-Nya itu luar biasa banget. Kita mungkin terbatas, kita mungkin nggak bisa mengasihi. Kita mungkin kayak bisa, aku gampang banget membenci, aku gampang banget ngerasa terluka. Tapi kasihnya Tuhan yang di dalam kita justru itu yang menyempurnakan. Kita bisa benar-benar mengasihi dengan benar kalau kita mengizinkan Tuhan ada di dalam kita. Kalau Tuhan nggak ada di dalam kita, udah pasti nggak bisa mengasihi. Udah nggak ada nih rasa kasih yang sempurna, itu udah nggak ada agape dalam kita. Karena kasihnya Tuhan, bahkan pribadinya Tuhan itu nggak ada dalam kita. Dan yang kelima, kasih agape itu juga berbicara tentang kasih pengorbanan. Di 1 Yohanes 3 ayat 16. Orang lain tuh sering ngetuker nih. Orang-orang sering ngetuker kayak Yohanes 3 ayat 16 itu berbeda loh sama 1 Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya juga berbeda, tapi maknanya tetap sama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia
telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Waktu kita udah merasakan kasih pengorbanannya Tuhan, seharusnya nggak berhenti sampai di situ. Tapi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dalam loh, berat loh, nggak segampang itu kasih agape. Karena agape tadi berbicara tentang kasih Tuhan. Kasih yang nggak bersyarat, kasih Bapa sendiri, yang cuma kita bisa miliki dan kita bisa lakukan kalau ada Tuhan dalam kita. Boleh tolong di next slide? Ngomongin tentang kasih agape ini, ngomongin tentang action. Nggak bisa ngomongin tentang feeling. Karena kalau kita cuma hidup berdasarkan feeling kita, aduh dia tuh ngeselin, dia tuh bencekno kalau orang Surabaya bilang, dia tuh ngeselin, dia tuh nggak menyenangkan, dia tuh nyebelin banget, semuanya dilakuin salah, terus kayak, aduh, kayak ngebuat kita sensi. Tapi love is not feeling, love is action. Tuhan mengasihi kita bahkan separah apapun kita, senyebelin apapun kita. He loves us because His love. Karena ya Tuhan itu adalah cinta, Tuhan itu adalah kasih. God chooses to do it. Tuhan milih untuk melakukan itu. Tuhan mau mengasihi dan Tuhan mau mengambil aksi itu. Bukan karena kita siapa, bukan karena kita bisa apa, bukan karena perasaan, tapi emang karena Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Dan berikutnya kita bisa menyadari bahwa apa sih feeling of life, apa sih meaning of life, apa sih meaning of life, apa sih makna hidup. Makna hidup itu kita sama-sama bisa buka di next slide. Di Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Bunyinya seperti ini, demikianlah firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Aku ulang sekali lagi, Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di ayat 31-nya berkata demikian, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita benar-benar bisa bilang, oh hidupku itu punya makna. Aku benar-benar bisa mengasihi. Kalau kita bisa menghidupi hukum yang terutama, dua ini. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Love itu action. Nggak bisa cuma ngomong doang, oh aku mengasihi Allah tapi aku nggak mengasihi sesama. Enggak. Karena hukum yang terutama, ini satu kesatuan. Dan ngomongin orang yang kita kasihi, mungkin kalau orangnya itu baik, ya gampang. Tapi lebih dari itu ngomongin actionnya tuh apa? Kasihilah musuhmu. Musuh harus dikasihi. Kok ribet banget? Iya, tapi Tuhan minta itu. Sebab ngomongin kasih, ngomongin cinta, ngomongin agape, itu adalah tentang love yang gak expect anything in return. Yang expect nothing. Tetap constantly helping, tetap constantly serving, jadi tetap mau menolong, tetap terus-menerus untuk melayani. Ini benar-benar yang love, yang otentik, yang benar-benar real, yang benar-benar nyata. Kita bisa melakukan ini kalau kasihnya Tuhan ada di dalam kita dan kita menyalurkan kasihnya. Overflowing His love, nggak bisa enggak. Karena kalau kita nggak pernah merasakan kasihnya Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melakukan ini. Kalau kita nggak pernah menerima kasihnya Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengasihi musuh-musuh kita. Mengasihi orang lain aja nggak bisa, apalagi mengasihi musuh. Itu udah nggak masuk akal banget. Nah, di Lukas 6 ayat 27-31, kita baca secara cepat. Perikop ini ngomongin tentang kasihilah musuhmu, berbuat baiklah pada mereka yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada padanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah ia mengambil bajumu. Yang meminta, jangan minta kembali. Tapi yang lainnya, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ribet, susah, nggak gampang. Tapi yang nggak gampang, nggak mustahil kalau kita lakukan sama Tuhan. Emang kita nggak akan pernah bisa mengasihi kalau tanpa Tuhan di hidup kita. Jadi
Yang pertama, kalau emang kita mau ngomongin tentang kasih, kita perlu pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu dibangun setiap hari, setiap waktu. Nggak bisa cuma satu kali doang. Nggak bisa cuman sekali doang terus kita lupa. Oh, besok lagi deh belajarnya. Enggak. Kayak kita makan atau kita nafas. Setiap detik, kalau kita berhenti bernafas, ya mati. Sama sebenarnya. Kalau kita tanpa Tuhan, ya kita itu nggak bisa ngomong kita tuh punya kasih. Jadi jangan pernah berhenti mengasihi, sebab kasihnya Tuhan itu adalah harusnya adalah aksi, nggak dipengaruhi oleh feeling, dan hukum yang terutama ini adalah yang harus menjadi makna terutama dalam hidup kita, meaning of life. Dan tadi kita juga udah tahu bahwa definisi kasih itu yang sebenarnya ada di 1 Korintus 13, itu yang harus kita lakukan. Jangan cuman maknanya jadi unclear, oh I love me, I love Lisa, I love you. Dan lain-lain yang cuman sifatnya eros, yang cuma sifatnya minta, yang sifatnya cuma nuntut, yang sifatnya cuman sekedar, oh iya, iya, suka-sukaan doang. Sayang. Sayang banget kalau cuman kayak gitu. Kalau ada teman-teman yang di sini ngerasa kayak, terus aku gimana kalau aku harus mengasihi, aku tuh ngerasa gagal, aku nggak pernah merasakan kasih. Alami yuk Tuhan yuk, balik yuk ke Tuhan yuk. Gak ada jalan lain selain mengalami Tuhan, selain merasakan Tuhan. Aku mau ajak teman-teman setiap kita di sini, kalaupun ada yang ngerasa gagal, kayak Tuhan, aku nih banyak dosa, aku nih banyak kesalahan, aku nih bahkan kayak nggak bisa nih dibilang mengenal kasih agape, mengenal kasihnya Tuhan yang benar. Yuk kita sama-sama yang hari ini udah belajar sama-sama tentang definisi kasih, yuk berbalik yuk, bertobat yuk, mengasihi Bapa, dengerin apa yang Tuhan minta. Sesaat apapun Tuhan itu tetap buka tangannya untuk memeluk kita. Asal mau berbalik dan bertobat, nggak lakuin kesalahan kita lagi. Kalau misalkan teman-teman nanti juga baca di ayat Alkitab di Yohanes, aku kasih perikopnya ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Itu tentang Petrus yang ditanyain sama Tuhan Yesus, Peter, do you love me? Sampai 3 kali. Karena Petrus juga pernah mengkhianati Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Yang bilang, enggak, aku nggak kenal dia siapa. Kita mungkin juga sama seperti Petrus, yang pernah gagal bahkan berulang-ulang kali. Yang mungkin mendukakan Tuhan berulang-ulang kali. Tapi kasihnya Tuhan sama kita nggak pernah habis, nggak pernah berakhir, nggak terbatas. Yang tadi kayak kita udah belajar tuh, agape tuh ciri-cirinya apa? Agape tuh yang gimana, yang ada 5 tadi. Yuk, jangan pernah terintimidasi sama si jahat, dan jangan pernah sampai kita tuh jauh dari Tuhan karena alasan-alasan yang sebenarnya nggak benar. Kalau ada yang gagal mengasihi, yuk balik lagi kenali Bapa, karena Tuhan sendiri adalah kasih. Jangan biarkan kita mengasihi karena dipimpin oleh feeling kita, tapi kita mengasihi, beraksi, karena Tuhan ada dalam kita dan kasih-Nya memenuhi hidup kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa punya kasih-Mu lebih lagi. Kami tahu Tuhan, kami waktu menyadari dan mengerti Tuhan tentang kasih, kami rindu untuk melakukannya Tuhan. Kami nggak mau cuma ngerti firman-Mu, untuk tahu betapa luar biasanya dan wow-nya tentang firman Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Kiranya Roh-Mu menuntun kami untuk bisa berbuat, lakukan sesuatu tentang kasih Tuhan. Mengasihi orang-orang seperti kami, Kau kasihi Tuhan. Karena kasih-Mu telah Kau berikan pada kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Bapak ajar kami Tuhan untuk mengasihi tanpa syarat Tuhan. Mengasihi tanpa mengharapkan timbal balik. Mengasihi walaupun mereka nggak mengasihi kembali ke kami Tuhan. Walaupun kami nggak mendapatkan balasannya Tuhan, ajar kami tetap bisa mengasihi, bahkan mengasihi musuh kami. Kami tahu Tuhan ini nggak mudah, kami tahu ini berat Tuhan. Kami rasanya mau blok orang, kami rasanya mau menjauhi orang itu, kami mau rasanya mau lari Tuhan. Tapi Tuhan, tolong ajar kami Tuhan. Ajar Siska, ajar kami semua untuk nggak lari Tuhan. Biarkan kami dipenuhi oleh kasih-Mu dan kasih-Mu saja Tuhan yang memenangkan kami. Kasih-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa berbalik pada Tuhan
dan bisa tetap membagikan kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kami dilukai, sekalipun kami seperti teriris-iris dan kami pedih Tuhan. Sekalipun kami menangis, Tuhan ajar kami bisa melakukan kasih-Mu. Ajar kami nggak cuma berkata-kata, benar bisa melakukannya. Ajar kami nggak cuma ngomongin ini sebagai komitmen kami Tuhan, tapi ajar kami bisa tetap persisten dan konsisten Tuhan melakukannya. Sebab itulah yang Tuhan inginkan. Dan Kau ingin kami mendapati kami juga tetap setia Tuhan. Dan bahkan nggak cuma sekedar ahafah. Love juga berbicara tentang Hesed. Yang loyal, yang setia sampai akhirnya. Sampai Tuhan mendapati kami ada saat kali kedua Tuhan datang dalam dunia Tuhan. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus-Mu tuntun dan pimpin kami, kiranya urapi kami selalu Tuhan, supaya bisa menyadari dan melakukan firman-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan.